PT Metropolitan Land Tbk mencatat kinerja positif pada paruh pertama tahun 2026. Ya, pemirsa, PT Metropolitan Land Tbk mencatat kinerja positif pada paruh pertama tahun 2026. Hingga akhir Juni, Persero membukukan marketing sales sebesar 997 miliar yang ditopang penjualan residensial serta pendapatan berulang dari segmen mall dan hotel. PT Metropolitan Land Tbk mencatat kinerja positif pada paruh pertama tahun 2026. Hingga akhir Juni, Perseroan membukukan marketing sales sebesar 997 miliar rupiah yang ditopang penjualan residensial serta pendapatan berulang dari segmen mall dan hotel. Hingga Juni 2026, PT Metropolitan Land mencatat marketing sales mencapai 997 miliar rupiah. Sebanyak 72% kontribusi berasal dari penjualan residensial, sementara sisanya disumbang recurring revenue terutama dari segmen mall dan hotel. Perseroan juga menyebut sekitar 67% penjualan berasal dari produk yang memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah. Mayoritas konsumen MTLA masih menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR. Hingga Juni 2026, lebih dari 80% transaksi pembelian dilakukan melalui KPR, sedangkan sisanya menggunakan pembayaran tunai maupun cicilan bertahap. Meski terus mencermati perkembangan kondisi ekonomi, termasuk pelemahan rupiah dan kenaikan suku bunga, Perseroan menegaskan belum merevisi target marketing sales maupun target pendapatan sepanjang tahun 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya dari Bursa Global pemirsa, Bursa Wall Street menguat pada perdagangan Rabu didorong oleh data inflasi Amerika Serikat yang kembali menunjukkan perlambatan serta awal musim laporan keuangan kuartal 2 2026 yang melampaui ekspektasi pasar. Kombinasi kedua faktor tersebut memicu aksi beli investor meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih menjadi sumber ketidakpastian. Pada penutupan perdagangan baru atau Rabu maksud kami, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,29% ke posisi 52.659. Indeks S&P 500 menguat di 0,38% ke level 7.572. Dan indeks Nasdaq Composite naik 0,62% ke posisi 26.269. Sementara itu, Bursa Ekuitas Eropa menguat ditopang lonjakan saham sektor barang mewah yang berhasil menutupi pelemahan saham sektor teknologi dan telekomunikasi. Meski eskalasi konflik di Timur Tengah masih membayangi sentimen pasar. Indeks Pan Eropa Stock 600 ditutup naik 0,12% menjadi 642,84. Indeks CAC Prancis menguat di 0,19% ke level 8.382. Sedangkan indeks DAX Jerman terkoreksi 0,59% ke level 24.999. 7 emiten perbankan masuk dalam daftar saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau HSC per 14 Juli 2026. Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia, PT Krom Bank Indonesia Tbk menjadi saham perbankan dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tertinggi, disusul oleh Bank PT Bank Permata Tbk dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Bursa Efek Indonesia memperbarui daftar saham dengan status High Shareholding Concentration atau saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, di mana dari total 37 emiten yang ditetapkan berstatus HSC pada Selasa 14 Juli 2026, terdapat 7 saham sektor perbankan yang masuk dalam daftar tersebut dengan tingkat konsentrasi kepemilikan di atas 90%. Berdasarkan pengumuman BI, PT Krom Bank Indonesia Tbk menjadi saham perbankan dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tertinggi yakni mencapai 99,95%. Posisi berikutnya ditempati oleh PT Bank Permata Tbk sebesar 99,92%, PT Bank SMBC Indonesia Tbk 99,78%, PT Bank Maybank Indonesia 99,14%, PT Bank Mega Tbk 95,68%, PT Bank Ina Perdana Tbk 94,79%, serta PT Alobank Indonesia Tbk sebesar 92,71%.
Sementara itu, sebelumnya Bursa Efek Indonesia menambahkan satu kriteria dalam penilaian saham High Shareholding Concentration, di mana penambahan kriteria ini menambah panjang daftar HSI di lantai bursa dengan tambahan 37 perusahaan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengungkapkan, kriteria terbaru tersebut adalah price impact ratio atas seluruh saham dengan kapitalisasi pasar di atas 10 triliun rupiah. Untuk saham-saham dengan price impact ratio yang tinggi, tentu akan dilakukan screening terhadap potensi adanya high shareholding concentration. Tetapi tadi juga kami sampaikan bahwa di luar kriteria tersebut juga ada trigger factors dari fungsi pengawasan yang juga dilakukan atas seluruh saham yang ada yang masuk dalam kriteria pengawasan, sehingga total dihasilkan 37 saham yang memiliki indikasi high shareholding concentration. Jeffrey menjelaskan price impact ratio merupakan metodologi yang memperhitungkan perubahan harga saham terhadap velocity yang dihitung dari rata-rata volume transaksi terhadap jumlah saham beredar atau free float, di mana saham-saham yang memiliki aktivitas volume transaksi rendah akan menghasilkan velocity yang rendah. Dengan demikian, velocity rendah dengan perubahan harga yang besar akan menghasilkan price impact ratio yang tinggi. Manajemen bursa menegaskan bahwa penambahan kriteria HSI dilakukan sebagai komitmen BEI dalam menjalankan agenda reformasi pasar modal. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga minyak menguat tipis pada perdagangan Rabu didukung data stok minyak mentah Amerika yang tetap menunjukkan penurunan. Kenaikan harga terjadi meski pasar relatif mengabaikan gelombang baru serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas pertahanan Iran. Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 0,26% menjadi $84,95 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menguat di 0,33% ke level $79,6 per barrel. Sebelumnya, Badan Informasi Energi Amerika Serikat melaporkan persediaan minyak mentah Amerika Serikat merosot 1,7 juta barel pada pekan lalu. Penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan ekspektasi analis yang memperkirakan penyusutan 2,6 juta barel. Menurut analis, pasar tampaknya mulai terbiasa dengan ketegangan di Timur Tengah sehingga tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap setiap perkembangan terbaru. Selain itu, laporan soal persediaan minyak mentah Amerika Serikat menunjukkan pasokan minyak mulai stabil, alih-alih terus mengalami penyusutan tajam sebagaimana dikhawatirkan sebelumnya. Sementara itu, sehari sebelumnya, harga minyak melonjak sekitar 2% dan mencapai level tertinggi dalam 1 bulan setelah serangan di kawasan Timur Tengah memperburuk gangguan pasokan di Selat Hormuz. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Barito Renewables Energy Tbk telah mengajukan penawaran untuk mengakuisisi perusahaan panas bumi asal Filipina yakni Energy Development Corporation atau EDC dengan nilai ekuitas sekitar $5 miliar Amerika. Ya, induk usaha EDC First Gen Corporation menegaskan bahwa penawaran tersebut masih bersifat indikatif dan tidak mengikat. Corporate Secretary First Gen Corporation, Rachel Hernandez, mengatakan perseroan menerima penawaran yang tidak diminta, bersifat indikatif dan tidak mengikat dari Barito Renewables Energy untuk mengakuisisi EDC. Menurut EDC, penawaran tersebut masih bergantung pada pelaksanaan due diligence, penyelesaian dokumen transaksi, serta diperolehnya berbagai persetujuan yang diperlukan. Meski mengakui adanya penawaran tersebut, manajemen EDC menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi antara kedua pihak mengenai transaksi tersebut.